Oke, balik lagi sama kita di SLS. Nah, saya Wahyudi. Kita kedatangan tamu spesial dari Insi dari Andira Home Care. Halo. Nah, coba Insi tolong perkenalkan dirinya dulu sih. Oke. Kali ini gue gabung sama dia, SLS. Gue mau perkenalkan diri dulu kali ya. Ya, Nama gue Insi. Usia skip lah ya. Gue dari Andira Home Care. Apa sih Andira Home Care? Itu suatu home care, platform home care. Jadi untuk saat ini sih bidang tumbuh kembang anak ya. Jadi belum meluas sih untuk saat ini. Cuman harapannya sih bisa meluas buat dewasa juga, buat ya yang masalah-masalahnya nyeri otot lah ya gitu. Nah, ini kan kalau ngomongin tumbuh kembang anak kan luas ya. Iya. Nah, fokusnya apa nih si Andira Home Care ini? Fokusnya? Oke, kalau fokusnya untuk saat ini masih masalah tumbuh kembang anak kayak baby massage, terus misalnya kayak stimulasi tumbuh kembang anak yang misalnya tuh kayak suka ada anak-anak bayi yang dia belum bisa guling tapi ternyata usianya dia udah lewat kemampuan berguling. Gitu. Itu penting ya? Penting banget. Kalau misalnya kelewat kan bahaya gitu untuk kemampuan kedepannya tuh ya nggak bisa bukan nggak bisa sih, masih sulit dikejar gitu. Oke. Nah, tadi sih tertarik di yang pertama kita bahas tuh kayak baby massage. Itu apa sih kayak jujur nih ya, bagi gue ini masih hal yang baru ya baby massage gitu ya. Apa sih baby massage itu sih? Itu bahasa Inggris ya. Iya. Bahasa Inggris pijat bayi. Kalau bahasa Indonesia itu pijat bayi. Oh iya. Tapi ini nggak kayak pijat kayak yang apa sih yang kayak paraji gitu ya? Iya, nggak pijat yang gitulah. Nah kalau pijat bayi itu kan emang harus hati-hati. Pijat bayi plus? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Plus stimulasi ya maksudnya. Oh iya, ya bisa. Plus stimulasi tumbuh kembang, enggak yang lain kan? Oke, jadi pijat bayi ini enggak sembarang pijat bayi. Jadi tujuannya itu macem-macem. Jadi buat stimulasi sensorisnya. Terus pijat bayi juga bisa bikin berat badan anak tuh naik. Bisa. Dengan dipijat-pijat bisa berat badan naik? Enggak, pas dipijat dia langsung gendut, enggak ya. Jadi ada prosesnya dari si stimulasi pijat. Kita kan stimulasi kan, pijat touch kan sama si bayi. Jadi si bayi itu nanti metabolismenya dia yang akan bermain sehingga menambah nafsu makan anak. Jadi nafsu makan anak nambah, ya otomatis kan makan terus nih. Makan terus. Berat badan enggak pasti naik dong. Oh, jadi enggak kan ya kalau orang dewasa pijit ketika lelah, capek. Nah, itu bedanya. Kalau orang dewasa kan pijit, keseleo, pijit gitu kan, terus atau lagi capek pijit gitu kan. Tapi kalau bayi bisa sampai ke naikkan berat badan, stimulus sensorik ya? Iya. Nah, kalau stimulus sensorik itu gimana tuh? Kalau stimulasi sensoris itu yaitu touch kita, si terapis ke si bayi. Terapis, guys. Iya, fisioterapis ya. Iya, fisioterapis ke bayi tapi ya. Baik. Nah, touch kita itu bakal bikin sensasi di kulitnya dia, di persendiannya dia, sehingga si bayi ini terangsang untuk menggerakkan badannya, terangsang untuk eksplorasi dengan anggota tubuhnya gitu. Itu terus si pijat bayi ini bisa juga menambah kenyamanan sehingga anaknya bisa tidurnya lebih bagus juga. Oh, kan ada anak-anak tipikal, kalau sepengalaman saya kan, saya punya ponakan, saya belum punya anak gitu kan ya. Nah, ponakan saya tuh kok suka tidurnya malam, misal jam 6 tidur, kita bangun-bangun jam 8 melek, kita begadang sampai jam 12. Itu jadi bisa rutin tuh tidurnya. Bukan rutin ya, memperbaiki pola tidur. Jadi misalnya sih suka anak-anak tuh yang malamnya tuh begadang banget. Sering menemukan lah bayi-bayi yang malamnya kayaknya tidur bangun jam 2, jam 3 bangun. Iya, terus tengah malam, terus tidurnya sedikit. Pasti banyak lah kasus-kasus yang tidur sedikit. Nah, dengan memberikan pijat bayi bisa memperbaiki pola tidur anak. Jadi nggak bangun terus di sepanjang malam itu. Berarti bisa gue bilang kalau pijat bayi ini juga bisa ngaruh kesehatan ke orang tua dong? Oh iya. Kan ketika anak tidurnya lama, orang tua nggak stres ya kan ya? Benar. Nah, jadi kalau Anda orang tua gitu kan ya, kalau mau tidurnya cepat ya, pijat bayi ini. Bayinya yang dipijat ya? Iya. Orang tua juga bisa sih pijat, tapi bukan nama Andira ya, beda. Mungkin suatu hari nanti bisa, cuman ya untuk sekarang bayinya dulu aja ya. Nah, kan yang kalau yang gue tahu nih kan sih,
kalau anak kecil kan ada sensorik apa ya? Refleksnya kan yang kayak menggenggam. Oh iya betul, ada. Dong refleks pertamanya dia kan menggenggam kan ya? Mhm. Misalkan dia nggak mau genggam nih kayak sorry kayak misalnya kayak jijian gitu. Bisa nggak sih kalau dengan dirangsang kayak gitu bisa jadi kan rangsang sensorik gitu buat itu juga bisa kayak gitu? Bisa. Jadi itu namanya apa ya? Taktil. Taktil itu Oh. ada sensoris di kulit. Jadi misalnya anak-anak yang jijian, Iya. terus anak-anak yang nggak suka apa sih tekstur-tekstur Ya. gitu kan, yang aneh-aneh, itu berarti ada taktilnya yang bermasalah. Nah di situ kita bisa memberikan salah satu caranya adalah yaitu pijat bayi itu. Nah, kan tadi udah sedikit banyak bahas baby massage nih kan ya. Ada batasan umur nggak sih untuk baby massage itu? Batasan umur, kalau batasan umur sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi anak-anak yang di atas 5 tahun tuh ya jadi kids massage gitu lah, bukan Oh. baby massage. Kalau baby massage pijat bayi ya pas bayi dong, ya kan nggak mungkin. Cuma perkara perkataannya doang ya. Iya. Tapi tetap bisa Ya kalau dipijit. misalnya baby massage ya dari 0 bulan sebenarnya udah bisa loh. 0 bulan. Iya. Masih merah itu. Iya, baru lahir. Iya. Jadi ada Coba nih, ibu lagi. iya, Tuh, enggak. pijit dulu. Enggak. Ada beberapa kasus yang bayi prematur. Atau Tuh kan, sebenarnya buat apa kalau bayi prematur di baby massage buat apa? Yang tadi balik lagi pembahasan tentang stimulasi Iya. sensoris, pasti anak prematur itu kan sensorisnya belum Matang ya. kurang. Iya, betul. Nah kita stimulasi dengan pijat bayi gitu. Kan yang saya tahu kan kalau bayi prematur itu kan langsung masuk ke inkubator. Benar Iya nggak? betul. Inkubator Iya, ya? Iya. Cuma masukin inkubator doang, nggak ada treatmentnya khusus gitu. Nyata ada juga ya, bisa di baby massage juga ya. Ada dong, ada. Jadi bisa di baby massage biar itu tumbuh kembangnya optimal, karena harus mengejar yang kurang-kurang di dalam perutnya itu Iya. kan. Tuh dari 0 bulan bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan tuh udah bisa. Nah, ada nggak sih hambatan-hambatan tuh pas lagi baby massage gitu? Hambatannya apa ya? Kalau baby misalnya dia udah bisa duduk atau udah bisa merangkak, dia suka kabur ya. Misalnya bukan kabur karena mungkin distraksi, ada suara, atau misal tiba-tiba lagi dimasas orang tuanya datang, dia seneng gitu, kabur misal lagi enak-enak. Nah itu sebenarnya PR si terapis juga kalau misalnya baby massage buat anaknya nyaman, jangan sampai ada distraksi yang macem-macem. Jadi ikatan antara si terapis sama anaknya ketika massage itu dapat. Bikin bondingnya ya? Iya, bikin bondingnya emang ya gitu deh kalau sama anak-anak. Nah tadi kan kita udah bahas sedikit masalah apa sih hambatannya gitu kan ya. Nah pernah nggak sih kejadian-kejadian lucu pas lagi baby massage ini? Kejadian lucu? Ada sih. Jadi kan ada gerakan di baby massage itu dia nekuk kakinya. Diginin? Iya gitu. Jadi ini apa ya, bokong bayi. Nah ini begini. Diangkat. Nah salah satu tujuan baby massage juga itu melancarkan pencernaan ya. Nah jadi waktu dipijit terus lalu diangkat kakinya, terus karena posisi gue di depannya dia, jadi pas gue angkat ini kan bokongnya dia ke gue gitu. Nah, itu apa ya namanya, dia kentut gede banget, rebut gitu yang bukan lucu sebenarnya, kayak harusnya sih biasa tapi kok yang lucu aja gitu. Nih, berarti nembaknya persis ke muka dong ya? itu yang wow gitu, surprise gitu, tapi nggak sampai pup sih, cuman ya gitu, brut gitu. Semerbak dong? Khas lah, khas bayi lah ya. Bayi lah ya, khas lah ya, kan masih ASI tuh, jadi ya gitu baunya. Tapi kalau misalkan nih, gue belum bayang nih, kayaknya kalau bayi di massage itu dalam keadaan telanjang atau pakai pakaian sih biasanya gitu? Telanjang gitu ya? Pampers lah ya. Pampers doang kan? Ya si dia nggak pakai pampers, kesaring lah ya anginnya ya. Kalau enggak ya blast aja ya. Iya bener. Ya pakai pampers. Nah, pernah nggak sih, kan tuh kayak lucu-lucu gitu, lu pernah nggak sih nawarin orang sih ditolak gitu? Nawarin orang ditolak? Enggak, alhamdulillah enggak. Tapi berarti belakang ini orang apa ya? Orang modern ini, klien ini udah cukup wise ya untuk paham ya untuk masalah kayak gini ya? Iya, kalau misalnya emang dia mau baby massage gitu, alhamdulillah dia puas. Terus malah kadang-kadang suka ada yang nanya lagi, Mbak anak saya gimana ini ya? Jadi apa sih, konsultasi malah jadinya. Jadi merembet ke arah tumbuh kembang anak yang lain, yang fokusnya nggak hanya pijitnya doang. Iya, karena kan pasti ya gue nggak diem aja dong, pasti ada
sama anaknya komunikasi juga, sama orang tuanya komunikasi. Nah, komunikasi sama anaknya kan anak bayi, Bu. Kayak emang nggak bisa diajak ngobrol? Kan satu arah jadinya. Enggak dong. Emang enggak? Enggak dong. Di mana ada kontak mata si bayi itu, misalnya dapat sama kontak mata kita, itu adalah dua arah antara komunikasi kita sama si bayi. Walaupun kita nggak ngerti tuh bayi ngomong apa. Iya, malah bayinya cuma papa, baba ya. Tapi kan kita halo, oh iya, lagi ngapain? Lagi pijet ya sama tante. Gitu. Ini jujur bagi gue pribadi ini kan dunia yang baru ya, nggak awam lah bagi gue untuk megang bayi gitu kan ya. Berarti itu juga termasuk itu karena yang tadi bagi bonding itu ya. Gimana caranya lo bikin bonding tapi nggak ada komunikasi? Iya kan? Saya pikir cuma buat nyaman doang, lo jadi udah bentuk bonding, kita enggak ya? Nggak gini, orang nyaman kalau nggak ada komunikasi gimana? Ya putus. Bayi itu, ya bayi kan orang juga. Iya. Bukan spirit doll ya. Iya. Oh spirit doll, nanti lah. Spirit doll akan kita bahas di konten lainnya di SLS. Ada kok, kita siapkan spirit doll. Lungkit. Nah itu, jadi ya selagi kita touch, itu kan salah satu bentuk komunikasi kita juga. Terus ya nggak mungkin gue lagi masak terus mata gue kemana, ya ini kaki dia gitu, nggak mungkin. Dia nggak bakal nyaman sama terapis yang nggak punya bonding sama dia. Iya. Nah ini agak menarik nih kan, bayi kan bagi saya kan orang agak kolot nih ya, belum tahu lah, belum terlalu paham dengan baby massage gitu kan ya. Dulu zaman pantangan anak kecil tuh nggak boleh dipijit segala macem gitu kan ya. Nah apa sih bedanya si Andir Home Care ini baby massage dengan pijit-pijit paraji itu yang tradisional lah? Bedanya kalau kita tersertifikasi, ada materinya, kita juga tahu bagaimana cara pijat yang benar. Jadi nggak asal pijat. Karena kenapa? Mungkin ya kebanyakan kemarin dulu mungkin ya dulu orang-orang yang jangan dipijit deh, kasihan, takut sakit badannya. Gitu kan, suka banyak yang kayak gitu loh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena beberapa mungkin banyak kasus ketika abis dipijit dia malah panas, dia malah sakit badannya. Ya itu berarti kan istilahnya apa ya? Pegangannya aja ya, pegangannya yang keliru, harusnya pegangnya gini jadi begini. Nah, tim kami ya kita sudah tahu gimana caranya pegang, dan nggak cuma massage kan, tadi ada stimulasi yang kita berikan, yang kemungkinan ya yang pijit-pijit lain tuh nggak kasih ke anaknya gitu. Makanya anaknya nyaman. Kalau misalnya anaknya tiba-tiba dia demam sebelumnya nggak kenapa-napa, atau dia sakit badannya, berarti kan harus dipertanyakan benar atau enggak. Betul. Nah tadi kan lu bilang bedanya si tradisional sama yang Andira lakukan ini kan lu bersertifikat gitu. Sekolahnya apa sih yang lu ambil gitu sih? Kalau untuk sekolah, gue lulusan D4 fisioterapi. D4 fisioterapi. Kalau misalnya baby massage sertifikasi itu ada pelatihannya. Ada pelatihan lagi. Berarti ikut pelatihan si baby massage juga dong ya? Ikut pelatihan juga, jadi panitia juga. Mantap. Gitu. Jadi dan kerjaan gue yang di klinik ini, yang sebelumnya ada klinik tumbuh kembang anak ya, dengan bayi-bayi ya baby massage. Nah itu lu udah berapa lama sih ikut fisioterapi anak berarti ya? Udah berapa lama sih ikut fisioterapi anak? Jadi fisioterapi anak itu 6 tahun lebih. Cuma 7 tahun. Iya 7 tahun lah. Sekarang 2022 kan? Hampir 22. Iya 7 tahun. Iya 7 tahun. 7.000 tahun. 7 tahun itu berarti lu fokus di anak dan itu dong? Di anak. Udah jatuh cinta. Nah kalau udah 7 tahun nih di dunia fisioterapi anak, apa sih yang ngebuat lu cinta? 7 tahun itu waktu yang lama loh ya. Apa sih yang bikin lu cinta di dunia anak ini? Anak-anaknya. Ya bagi saya anak-anak sih ngeselin ya gitu. Kenapa lu suka gitu? Karena anak-anak itu apa ya, beragam, tingkah lakunya tuh beragam. Ya kalau ada misal mungkin orang-orang yang ngeselin ya kalau anaknya lagi nangis gitu, rewel banget. Kalau kita tantrum kan lumayan. Ya kalau lagi tantrum memang PR banget sih. Cuman kayak dari situ gue ngelihat anak-anak itu kayak beda gitu. Anak-anak itu pure, tulus. Jadi kalau misalnya kayak gue bete, anak-anak ikutan bete walaupun gue yang berusaha untuk ceria halo gitu. Tapi kalau gue lagi bete dia susah dapetnya sama gue. Nah itu yang bikin gue, oh ternyata anak-anak itu nggak bisa sembarangan. Kalau orang tua kan, ya bu, ayo sekarang latihannya begini-begini ya, masih oke, masih ngikutin masih anak-anak, nurut gitu masih kan, nurut. Anak-anak itu kesulitan yang bikin kayak challengingnya gitu. Jadi justru karena kalau bagi gue yang pribadi yang nggak dunia anak, dunia kesulitannya malah jadi
ketertarikan buat lu gitu ya. Betul, betul. Nah tadi kan lu bilang tadi ketika kita bete, anak-anak juga kebawa bete walaupun kita ceritakan. Itu kan jadi beban dulu kayak gue harus tetap ceria gitu. Oh, nah ini. Nah, apa nih? Anehnya, gue tuh kalau udah ketemu anak bias gitu. Hilang. Misalnya ya, misal mau berangkat kerja, otomatis kita ngelewatin macet lah yo, Jakarta. Saya tahu sih kantor Anda yang lama di mana? Jakarta Selatan. Betul. Nah, tahu macetnya kayak gimana, naik motor, gue naik motor yang parah banget yang suntuk. Pas ketemu anak itu ya udah itu tuh hilang aja, terus ketemu anak terus bener-bener yang menjalani sesi treatment itu langsung yang halo, dan bener-bener yang halonya itu nggak fake. Berarti bisa dibilang anak-anak ini jadi apa ya, recharge-nya lu gitu ya? Bisa. Jadi kayak power bank gitu, tiba udah jalan lu lagi di rumah ada pikiran, pas ketemu anak langsung hilang. Mood booster banget gitu ya. Banget. Itu menarik sih ya, maksudnya ya gue yang bukan dunia anak itu kan kayak aduh capek banget kayak ketemu anak lagi, tiba-tiba anaknya tantrum kan. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bisa nggak sih gue cuti dulu hari ini gitu? Iya ya, malah jadi malah kadang-kadang anak-anak tantrum suka suka bikin kita lucu sendiri gitu. Iya. Gimana lucunya? Anak tantrum nih. Dia tantrum, terus kita gimana caranya kita bikin dia nggak tantrum. Nanti kadang-kadang suka digodain lah, suka apa. Terus anak-anaknya tuh yang ya udah dia bikin kita gemes aja di situ. Tadi kan cerita misalnya kayak anak tantrum aja bikin lu gemes gitu kan ya. Apalagi kalau anak normal, bukan normal, dalam keadaan bahagia makin semangat dong ya. Nah, ada nggak sih kadang orang tua nih, kan tadi anak-anak kan bikin semangat nih. Pasti dong ada orang tuanya juga ikut dong gitu kan ya. Ada nggak sih dari kuasa khusus dari anak? Misal, nih anak pertama dari si ibu ini gitu kan ya. Kita udah mau baby massage nih gitu kan. Terus bilang, jangan dong, jangan keras-keras, jangan situ segala macam. Ada nggak sih kayak gitu, kisah-kisah kayak gitu sih? Ada banget gimana? Malah nggak cuma ibunya, neneknya, kakeknya biasanya itu gimana tuh? Yang harus lagi masak dikerubungin gitu kan. Kamu bisa nggak anak saya diapain? Cucu saya sakit nggak kalau digituin? Itu banyak. Nah, bagaimana itu adalah tanggung jawab terapis, bagaimana memberikan informasi dan arahan kalau misalnya ini itu ada evidence base-nya. Jadi kita nggak ngasal ngasih treatment ke anak ibu, ke cucu ibu, ke cucu bapak, ke anak bapak gitu. Jadi kalau gerakan begini ini fungsinya apa? Karena kegerakan yang kita kasih, stimulasi yang kita kasih pasti ada manfaatnya, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi ini tuh buat ini loh, dipegang ini tuh begini, digerakin begini itu begini. Jadi memang PR-nya satu lagi selain bonding anak, orang tuanya juga, keluarganya juga. Jadi jadi ketika lu baby massage juga tetap memberikan informasi ke orang tuanya ya? Iya. So keluarganya, nggak cuma orang tua, neneknya, kakeknya, banyak. Pernah nggak sih dilarang-larang gitu? Dilarang? Iya, misalkan udah kita tahu lah, kita bilang evidence ada buktinya, ngurut ada tekniknya segala macam kan, bicara tekniknya, dilarang sama orang tuanya, jangan gitu. Pernah nggak sih gitu? Kalau dilarang sih enggak, ya paling biasanya kalau anaknya nangis. Nah ya. Jangan anaknya nangis gitu, misalkan kayak gitu kan. Ya kalau misalnya baby massage itu kan harus bikin anak nyaman, ya tenangin dulu anaknya, baru dimassage lagi. Atau misalnya si anaknya nggak suka telentang, nangis, kita posisiin tengkurap di massage-nya, atau diposisiin duduk di massage-nya, atau di pangku. Gitu. Jadi banyak cara sebenarnya bikin dia anak nyaman, dan orang tuanya biasanya tuh kendala untuk anak-anak adalah anak jangan sampai nangis. Iya, apa sih? Itu PR. Anak tidur nangis aja langsung digendong, dikasih susu, apalagi lagi dicemak-cemak gitu kan ya. Iya, lagi dipegang. lagi di apa ya namanya, bahasa yang profesional apa ya? Iya, lagi dipijit. Dicemak-cemak. Lagi dipijit. Terus nangis. Pasti orang tua, kalau gue pribadi sebagai orang tua kayak kencang kali mijitnya gitu kan. Pasti iyalah. Apa anak gue salah urut nanti gitu. Ada nggak sih anak kecil salah urat? Nggak salah urat ya, bahasanya beda. Aduh, jadi panjang banget nanti. Nanti itu konten sendiri lah yang lain. Ya pokoknya menghindari anaknya nangis, gimana caranya itu adalah PR terapis juga, dan meyakinkan orang tuanya agar tenang aja, ini tuh nggak apa-apa sebenarnya. Berarti penting ya kalau kita untuk melakukan tindakan buat anak kecil, lebih tepatnya buat anak bayi, dilakukan oleh profesional gitu kan ya?
Betul kan ya? Jadi dibanding ngasal-ngasal. Soal itu saya bukan karena kita tidak menghargai yang leluhur kita udah ngasih informasi, tapi kan sudah di-upgrade lah ilmunya gitu kan ya. Udah di-upgrade ilmunya. Mungkin juga ilmu yang didasari sih juga besar dari ilmu-ilmu zaman dulu, di-upgrade dengan keilmuan sekarang, jadilah ilmu yang sekarang ini gitu kan ya. Betul. Nah, teman-teman kalau tertarik gitu kan ya mau baby massage gitu kan ya, lebih baik dilakukan oleh profesional. Yang paling penting di Andira Home Care. Nanti bisa dihubungi kemana sih kalau Andira Home Care? Cek Instagramnya Andira Home Care aja, nanti di situ ada link, bisa diklik linknya terus langsung ke kontak person via WhatsApp. Bisa konsultasi dulu nggak di? Oh bisa. Bisa konsultasi gitu kan ya. Oke. Nah kalau teman-teman masih pengen nih anak-anaknya gitu stimulus sensorik gitu kan ya, menambah berat badan. Betul. Atau enggak tiba-tiba anaknya ngeluh, wah pinggang pegel gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Itu tidurnya kurang. Bisa tuh langsung cek aja di Andira Home Care di Instagramnya gitu. Oke. Sekian, terima kasih banyak untuk teman-teman SLS. Kita pamit. Bye-bye. Bye.